Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Lydia Putri. Ini adalah video saya yang kedua. Pada video yang kedua ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan filsafat hukum. Sejarah perkembangan filsafat hukum dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman klasik, abad pertengahan, zaman modern, dan juga zaman sekarang. Yang pertama adalah zaman klasik. Zaman klasik ini disebut juga sebagai zaman Yunani kuno. Zaman ini terjadi pada abad ke-6 Masehi sampai abad ke-5 Masehi, yang pada saat itu terjadinya keruntuhan kerajaan Romawi kuno. Bangsa Yunani yang hidup pada masa itu sudah hidup sebagai polis-polis yang saling berkaitan antara satu sama lain, sehingga sudah memiliki sistem pemerintahan, sistem penguasaan, bahkan sistem hukumnya sendiri. Kaum sofis yang hidup pada masa Sokrates menyatakan bahwa rakyatlah yang berwenang untuk menentukan isi hukum, sehingga pada zaman ini dikenallah dengan sistem demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua adalah abad pertengahan. Abad pertengahan terjadi setelah runtuhnya kerajaan Romawi kuno, yaitu sekitar abad ke-5 Masehi. Disebut sebagai abad pertengahan karena pada abad ini terjadi di antara dua zaman, yaitu zaman klasik dan juga zaman modern. Abad pertengahan membawa pengaruh yang negatif bagi perkembangan filsafat hukum, sebab pada zaman ini segala sesuatu yang bertentangan dengan pendapat kerohaniawan maka akan dianggap dosa dan akan dimusnahkan. Dengan kata lain, pada zaman ini terjadi pembungkaman terhadap kebebasan berpikir bagi manusia. Yang ketiga adalah zaman modern. Zaman modern ini dimulai dari zaman Renaissance. Pada zaman modern ini juga dibagi lagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman barok, zaman Fajar Budi, dan juga zaman romantik. Pada zaman barok, pemusatan pemikiran manusia itu dipusatkan kepada akal atau rasio, sehingga pada zaman ini lahirlah ilmuwan-ilmuwan di bidang matematika. Contohnya adalah Descartes. Dan yang kedua adalah zaman Fajar Budi. Pada zaman ini dianggap sebagai puncak dari keoptimisan manusia, sebab pada zaman ini manusia dianggap telah dewasa. Dan yang ketiga adalah zaman romantik. Pada zaman ini pemusatan pikiran manusia itu dipusatkan kepada perasaan dan juga fantasi, sehingga pada zaman ini sudah mulai berkembang di bidang agama, sastra, puisi rakyat, pantun, dan seterusnya. Dan untuk yang terakhir adalah zaman sekarang. Zaman sekarang itu yaitu disebut sebagai abad ke-20. Nah, pada abad ke-20 ini profesionalisme itu sudah makin besar dan sudah makin berkembang, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan itu bukan hanya di bidang matematika ataupun di bidang sastra saja, tetapi sudah di bidang fisika, sosiologi, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Demikianlah video kedua ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.